Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Saya Rini Sri Lestari dari SMK Negeri 1 Pleret, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam aksi nyata modul 2.3 IPB Angkatan 9, di mana IPB melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat dengan menggunakan teknik coaching. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh ibu guru yang cantik dan imut, Ibu Nur Rohmah SPD. Beliau adalah pengajar mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Pleret. Assalamualaikum Bu Rohmah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Oh iya Bu, hari ini kan kita mau ada percakapan praobservasi nih. Nah, sebelum nanti saya akan masuk kelas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas atau saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Rohmah lakukan di dalam kelas. Nah, dan kenapa perlu dilakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal supaya nanti ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu lebih siap, lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan pembelajaran. Nah, yang pertama nih Bu, tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan perangkat yang saya buat itu tujuan pembelajarannya siswa mampu dapat dengan tepat yang pertama menganalisis teori-teori maksudnya Islam di Nusantara, yang kedua menganalisis kehidupan ekonomi, sosial, politik pada masa Islam di Indonesia, terus yang terakhir adalah mengetahui bukti-bukti apa saja yang terkait dengan masa Islam di Berarti ada 3 tujuan nanti ya yang tidak dicapai. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai, seperti apa area pengembangannya? Baik, kalau pengembangannya itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Kalau keterampilannya, pengembangannya itu bagian produknya. Jadi siswa dibebaskan untuk membuat produk sesuai dengan minat dan bakat siswa. Oh, jadi nanti anak-anak kita untuk membuat produk sebagai penilaian aspek keterampilan gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Rohmah yang ingin saya dengar bagaimana nanti skenario pembelajaran yang dirancang dan diterapkan dalam kelas supaya tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut bisa tercapai, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metodenya. Oke, baik Bu, strategi yang saya lakukan untuk pembelajaran untuk diferensiasi itu berdasarkan hasil yang saya katakan tadi, itu dengan cara ini Bu, kan produknya itu sesuai minat dan bakat. Jadi nanti siswa dibebaskan. Kalau misalnya siswa suka membuat sosial drama, nanti siswa boleh membuat sosial drama. Atau siswa suka menggambar, siswa di produknya bisa menggambar. Atau siswa suka bercerita, maka nanti bisa bercerita. Ataupun siswa suka menulis, nanti siswa juga diperkenankan untuk menulis sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Oh ya, bagus sekali. Jadi nanti diferensiasinya ada pada produk hasilnya ya, yang sesuai dengan minat dan anak itu sukanya ngapain, seperti itu. Nah, baik. Kemudian untuk ini ya sudah lengkap sekali ya. Lalu Bu Rohmah menggunakan media pembelajaran atau seperti apa yang dia akan digunakan? Kalau media yang saya gunakan untuk pembelajaran itu yang pertama ada TTS-nya. TTS-nya saya menggunakan Wordbox. Kemudian setelah itu ada LKPD untuk melengkapi kegiatan siswa. Yang terakhir juga PPT untuk menambah siswa juga supaya siswa juga punya gambaran juga. Iya, jadi medianya lengkap sekali ya. Ada Wordbox, ada TTS-nya untuk
pretest ya, kemudian ada LKPD dan PowerPoint untuk penjelasan materinya. Nah, kira-kira nih kapan Bu Rohmah akan melaksanakan pembelajaran ini, di hari apa, kelas apa gitu? Untuk pembelajarannya akan saya lakukan besok di hari Kamis, itu di kelas 10 TKJB jam 6. Oh baik. Jadi besok hari Kamis jam 6.07 saya akan masuk di kelas 10 TKJB untuk mengamati proses pembelajaran yang belum lakukan. Di situ nanti akan saya catat hal-hal yang terjadi atau terkait dengan skenario pembelajaran atau apa yang menjadi aktivitas siswa di dalam kelas. Ya. Nah, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi kelas ya Bu, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Nah, setelah observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktek dari SMA Negeri 1. Oke, nah terima kasih Bu Rohmah. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira hal apa nih yang bisa Bu Rohmah dapatkan dari sesi percakapan ini? Sesi percakapan ini yang saya dapatkan itu punya gambaran dan kesalahan terkait dengan pembelajaran yang harus saya lakukan di hari Kamis kemarin. Terus juga harapannya saya juga bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi dan mampu meningkatkan motivasi soal belajar. Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Rohmah ya. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada saat pra-observasi ini terkait dengan kegiatan supervisi yang akan saya lakukan pada hari Kamis mendatang. Bu Rohmah, sampai jumpa di hari Kamis ya. Semangat untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Nur Rohmah terkait dengan persiapan pelaksanaan supervisi yang akan kami laksanakan pada hari Kamis mendatang. Dalam percakapan ini kami mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada kegiatan observasi kelas, dan dengan adanya kegiatan pra-supervisi ini diharapkan guru yang akan disupervisi bisa mempersiapkan diri dengan matang dan lebih percaya diri saat pelaksanaan supervisi. Sampai jumpa pada kegiatan observasi kelas mendatang. Terima kasih Bu Rohmah. Assalamualaikum. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap buat belajar? Nah, oke, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Bahagia? Alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, sebelumnya pelajaran apa? Apa? PKN. Buku PKN-nya disimpan dulu. Sekarang buku sejarahnya dikeluarkan dulu. Sudah dikeluarkan? Ya. Oke, Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Seperti biasa, Adi Chandra. Adira. Aditya. Gana. Gana. Alifa. Arifa. Arsya. Dafa. Surya. Sur. Brian. Davi. Tama. Oh iya, Desta. Faiz. Farok. Yusuf. Aldo. Ganda. Hafiz. Ilham. Azam.
Karel, Aska, Fikri, Iqbal. Oh ya, Iqbal pindah depan ya. Roni, Nabil, Raka, Leno, Rizky, Sulis, Wira, Yogi, Hani, Zaidan. Ada yang namanya belum dipanggil? Udah, Brian udah. Boleh Brian. Udah siap belajar belum nih? Udah fokus buat belajar belum nih? Udah belum? Nah, Ibu akan cek ya konsentrasi kalian dalam belajar. Apakah kalian udah konsentrasi atau belum? Kita mau main dulu, main sebentar. Oke, mau main dulu nggak? Mau nggak? Oke, kita akan main tebak warna. Silahkan sebutkan warna tulisan. Ingat apa yang disebutkan? Warna tulisan. Oke, sudah siap? Yakin? Oke. Jawab kita. Boleh dilanjut? Ini ternyata masih banyak yang belum fokus ya. Coba lagi. Warna apa nih? Ada ya. Ternyata udah sebagian sudah pada fokus nih. Udah siap buat belajar. Sekarang ibu mau tanya ke kalian nih. Ada yang masih ingat nggak materi terakhir yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak, Pak? Sejarah. Benar banget, sejarah apa nih? Iya, kaitannya ada sejarah Indonesia, benar. Ada konsep Dewa Raja. Kalau konsep Dewa Raja itu sama kaitannya sama sistem apa nih dalam Hindu-Buddha nih? Politik. Apa sistem kerajaannya? Benar. Terus selain konsep Dewa Raja dalam sistem politik, apa lagi? Udah ada satu. Tulisan. Dulu kalau zaman masa Hindu-Buddha tulisannya pakai tulisan apa? Ada yang tahu? Aksara apa? Aksara Jawa gimana? Palawa. Benar. Seharusnya Palawa. Kalau bahasanya ada yang tahu pakai bahasa apa? Sanskerta. Benar. Terus apa lagi? Agamanya apa? Hindu-Buddha. Kalau sebelum adanya Hindu-Buddha, agama atau kepercayaan masyarakat Nusantara itu apa sih? Ateis. Apa depannya? Animisme. Terus apa lagi? Tauhid. Dinamisme. Benar. Satu lagi? Depannya T. Terorisme. Bukan. Bener, belakangnya ada isme-ismenya, tapi bukan terorisme. Bukan, T, depannya T. Masa? Teisme. Kalau animisme tuh percaya sama siapa? Leluhur atau orang nenek moyang. Kalau dinamisme percaya siapa? Batu. Kalau batu tuh artinya apa? Percaya apa? Berhala tuh apa? Iya, berhala patung. Patung tuh termasuk apa sih? Benda. Percaya benda itu dinamisme. Terus yang satu toteisme, itu percaya hewan. Benar. Terus setelah masuknya Hindu-Buddha, mulai mempercayai Hindu dan Buddha. Kemudian dikenal adanya sistem kasta. Masih ingat sistem kasta paling tinggi itu apa? Brahmana. Di bawah Brahmana ada Ksatria. Di bawah Ksatria ada Vaishya. Terus di bawah Vaishya ada Sudra. Terus ada kasta yang paling jarang disebutkan, Arya. Benar. 100 untuk kalian. Berarti masih ingat ya? Masih ingat materi sebelumnya? Kalian luar biasa. Sudah boleh dilanjut ke pembelajaran selanjutnya? Oke.
Oke. Nah, boleh kalian akses dulu nanti atau bisa kalian akses di nanti boleh. Ini ada mini modul sama LKPD yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, boleh lanjut? Boleh. Guru. Ntar dulu ya, tanya lain dulu ya. Hari ini kalian kalian akan mendengarkan suara lain selain suara ibu. Sebenarnya suara ibu juga, tapi suaranya agak lain. Ini suara ibu. Apa iya? Coba kita dengarkan dulu. Oke, sudah siap menyimak? Ini kalian harus perlu menyimak nih kali ini pertemuan kali. Nggak ada kan nggak muncul suaranya? Dengan Bu hari ini, sebelumnya perkenalkan aku Mister. Kalian bisa memanggilku Pak Aku. Bapak akan membantu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang tahu? Apa iya? Ada yang tahu ini pokoknya siapa? Ini. Minion mana? Oh ya. Incredible bukan? Iya, Despicable Me. Incredible tuh yang pahlawan-pahlawan itu. Ntar jangan kebawa mimpi ya, ntar kalian gak bisa tidur. Apanya ya? Aku tidak ingin kau pergi sendiri ya, Guru. Jadi aku melihat kau. Kau bisa bergabung dengan benarkah? Terima kasih, Guru. Mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini, aku akan menyampaikan sebuah kalimat untuk kalian. Makin cerdas seseorang, makin besar pula rasa empatinya untuk menolong seperti itu. Tuh, ada yang tahu nggak maksud yang dari Pak Guru tadi sebutkan? Makin cerdas seseorang, makin besar pula rasa empatinya untuk menolerir perbedaan. Ada yang tahu maksudnya apa? Ilmu padi, merendah. Ada yang lain? Boleh juga. Maksudnya menolerir perbedaan artinya apa sih? Menghargai, menerima, apalagi? Toleransi, bener. Jadi kaitannya kita terdiri dari berbagai karakter, terdiri dari berbagai suku, kita harus menoleransi semuanya. Nggak boleh membeda-bedakan, apalagi sampai membuli. No. Boleh dilanjut? Perhatikan gambar di atas. Deskripsikanlah gambar tersebut. Coba salah satu, silakan angkat tangan dan deskripsikanlah. Bentuknya tabung, benar. Di bawah bentuk benar, beduk benar. Terus kaitannya nih kalau ada gambar beduk nih akan ada apa nih? Puasa. Kalau puasa benar. Kalau puasa itu dilakukan sama orang apa nih? Islam. Nah kaitannya nih kemarin kan kita udah belajar kan tentang agama Hindu Buddha di Indonesia. Terus kira-kira nih kalau kaitannya sama beduk, kita bakal belajar tentang apa? Islam, benar. Kita akan belajar kali ini kita akan belajar tentang masa Islam di Nusantara atau di Indonesia. Oke, ada yang tahu? Enggak. Tujuan pembelajaran. Oke, kita skip ini deh. Ini ada. Jadi tujuan pembelajarannya ada mengidentifikasi teori-teori. Nah, ini yang akan kita pelajari saat ini di kelas. Oke, untuk kegiatan pembelajarannya yang pertama nanti ada pretest untuk mengecek kalian sebenarnya udah paham belum sih apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Kemudian ada sedikit pemaparan materi, kemudian ada diskusi kelompok, kesimpulan dan refleksi. Ini kita mulai kegiatan yang pertama yakni pretest. Nah, silakan scan QR code atau masukkan link di bawah ini untuk mengerjakan pretestnya. Coba. Untuk mengerjakan pretestnya,
Kalau imam mengerjakan. Oke, jadi silakan dicoba. Apakah QR code-nya bisa diakses atau enggak, atau ada yang mengalami kendala? Kalau ada yang mengalami kendala, bilang ya ke Ibu ya. Tethering lah, tethering. Bisa diakses nggak? Ada yang kesulitan mengakses? Enggak? Beneran? Udah dimasukin namanya belum? Soalnya ada tiga, soalnya ada tiga. Enggak, soalnya pendek-pendek. Itu nanti kalau ada gambar play-nya dipencet aja. Play hijau, biru, warna biru. Ada. Apa? Bisa nggak? Kakinya. Bisa nggak ngaksesnya? Ya, diakses. Coba kalian ada yang sudah mengerjakan? Nah, ini nanti kotak yang kecil-kecil yang warna kuning tuh ditarik samping yang cuci waton. Kita dulu, dipahami dulu. Kira-kira kalian sudah mengerti dulu? Mengerti belum sebelum Ibu ajarin nih? Ngisinya? Bentar, ini baru loading dulu, baru loading. Nah, nih, klik mulai ya. Bener, salah apa wih? Coba lagi boleh. Nanti kalau udah bisa kalian inputkan nama kalian. Ulang lagi, bisa? Ini nanti dimasukkan ke sini. Nanti di akhir setelah kalian ngisi, nanti di bawahnya muncul nama. Nah, itu bisa kalian ketikkan nama kalian. Apakah nama-nama yang sudah kalian baca di bawah tadi itu bisa tergantikan nama kalian? Bisa? Di bawah setelah selesai. Udah ada yang selesai? Bu, saya benar cuma aduh kok salah sih. Ada berapa? Padahal mau nomor 7 bener loh Bu aku. Coba lagi. Beneran. Nah, apa? Iya. Ayo dibaca dulu, dipahami apakah kalian? Terus dikirimkan. Kalau udah dikirimkan jawabannya. Tuh. Oke, bener semua. Ini bisa 8 peringkat. Ini tadi ada namanya. Nggak ada. Ya nggak ada. Udah. Belum ngecek kalian. Sebenarnya udah paham belum sebelum Ibu ajarkan? Belum nanti Ibu ajarkan. Ada kah? Ada ya. Dah. Waktunya Bu. Waktunya. Kurang setuju biar. Adakah yang bisa menjawab benar semua? Dapat skornya 3. Coba Ibu pengen tahu siapa aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah enggak? 12, 13. Oke, 14. Jadi sedikit-sedikit udah pada paham ya? Oke. Boleh dilanjut, bisa ke kegiatan yang selanjutnya. Oke. Nah, sudah kan mengerjakan penelitian bagaimana hasilnya? Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi tersebut, kita akan mempelajari teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Adakah yang masih ingat beberapa teori apa saja teori masuknya agama Islam di Nusantara? Silakan angkat tangan dan sebutkan. Nah, ada yang tahu nggak tentang teori? Aku jawab, tapi aku bingung mengenai
Teman-teman bisa membantuku? Kalau ditanya sama Agnes tuh, ada yang bisa bantu Agnes nggak? Teori Persia. Bener. Oke, ada yang tahu teori Persia. Yang pertama ada teori Persia. Persia, ada apa lagi? Mekah, benar. Mekah. Yang Gujarat. Kita belajar 3 aja dulu. Kali ini kita akan belajar tentang teori masuknya agama Islam di Nusantara. Tadi yang sudah kalian sebutkan semuanya tepat. Yang pertama ada Persia, kemudian Mekah, ada. Terus yang ketiga adalah Gujarat. Kita cek ya. Apakah jawaban kalian valid nggak nih? Oh benar. Jadi kita bahas teori-teori bentuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama, siapa ada teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama yakni batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Yang kedua, yakni ada tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Holland pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Oke, tadi yang pertama ada Gujarat. Sesuai yang kalian sebutkan tadi nomor 3. Benar ya, berarti ada teori Gujarat yang disebarkan oleh orang-orang Gujarat atau pedagang dari Gujarat. Gujarat itu mana tuh? Ada yang tahu? Iya. Jadi lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut, oke. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Sisi Tamer ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Barat, pantai sebelah barat Sumatera. Menyangkut teori Gujarat, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Bukti lain terkait unsur Islam sebelum abad 13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, serta teman sejumlah makam Islam di Trawoyo, Kaulan, Jawa Timur yang menggunakan angka bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa jayanya banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik saat itu. Oke, jadi yang kedua adalah teori Mekah. Nah, ternyata teori Mekah ini lebih tua daripada teori Gujarat. Kalau tadi teori Gujarat abad keberapa, ada yang masih ingat? Abad keberapa? 13. Nah, kalau Mekah itu ternyata lebih dulu. Dia mulai masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu abad ke-7. Terus dibawa oleh para pedagang Arab. Sama ya kayak judulnya ya. Kalau tadi teori Gujarat itu disebarkan oleh para pedagang Gujarat. Kalau teori Mekah itu oleh para pedagang dari Mekah atau dari Arab. Jadi lanjut. Oke. Teori terakhir yang akan kita bahas yaitu teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tahun atau tabligh, yakni upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, upacara ini berada di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, adanya kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Jenar dan Sufi Iran beraliran
saja. Oke, yang terakhir yang akan kita pelajari tentang teori masuknya agama Islam di Nusantara, yaitu ada teori Persia. Yang tadi di buktinya itu adanya upacara tabot atau tablik yang sama halnya yang dilakukan di Persia juga. Itu dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Nah, dari ketiga teori yang sudah dipaparkan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak? Boleh dilanjut? Oke. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Oh, kalian nunggu Agnesnya ya? Kalau kita membahas tentang teori-teori masuknya agama Islam ini. Oke. Jadi kegiatan yang selanjutnya adalah membagi kelompok dalam 7 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Tapi biasanya kan kalau kalian kelompok kan milih sendiri kan. Nah, kali ini kita tidak milih sendiri. Nah, akan Ibu acak. Nah, ini nama-namanya sudah Ibu masukkan. Sudah siap? Kalian dapat masuk kelompok berapa? Belum ya, ini belum Ibu acak ya. 7 kelompok. Apakah nama kalian muncul? Kan nggak? Sambil Ibu sebutin ya. Jadi, atau dibesarkan, benar ya? Besarin. Kelihatan belum? Kelihatan? Oke, dari kelompok 1 ya, ada Rena, Adi Chandra, Raka, Faiz, sama Bagas. Terus kelompok 2 ada Ilham, Tama, Dava, Azam, sama Aska. Kelompok 3 ada Dira, Aldo, Yogi, Alifa, Arsya, sama Brian. Kelompok 4 ada Arifah, Ganda, Desta, Kara, sama Sulis. Kelompok 5 ada Gana, Rizky, Iqbal, Iwan, atau Fikri, sama Zahra. Kelompok 6 ada Aditya, Faruk, Dovi, Hafiz, Wira. Terus Hafiz. Kelompok 7 yang terakhir ada Zaidan, Lutfi, Fauzan, Roni, sama Nabil. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk tugasnya itu ada di LKPD, bisa kalian cek. Tapi Ibu akan tunjukkan juga untuk LKPD-nya. Tidak ada kata ulang. Nah, ini nanti kalian mencari nih hal-hal yang perlu kalian cari. Nah, yang kalian cari adalah lokasi dan sumber sejarahnya, kemudian keadaan sosial, politik, ekonomi, serta kebudayaan, serta nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari kesultanan tersebut. Tapi ini Ibu memberikan kebebasan kepada kalian. Kalian mau membuat tugas itu seperti apa terserah kalian. Misalnya kalian suka menulis, silahkan kalian buat paragraf seperti biasa. Kalian membuat tulisan, makalah, atau artikel dan lain sebagainya. Kalian juga bisa membuat, kalau misalnya, Bu, aku tuh suka berakting loh, Bu, aku tuh suka bermain peran. Kalian mau buat sosiodrama, boleh. Ini loh keadaan ekonomi pada masa Kesultanan Mataram Islam, atau apa sebaiknya. Terus kalau kalian misalnya, Bu, aku pingin kayak Ibu tadi dubbing kayak gitu, Bu, kalian boleh membuat dubbing seperti itu, boleh. Terus atau kalian, Bu, aku tuh sebenarnya tuh suka bikin lagu, Bu, tapi malu aku. Dia buat lagu tentang kaitannya dengan kesultanan yang kalian bahas, itu boleh. Untuk kesultanannya sudah pakai Canva, boleh. Ibu membebaskan kalian, jadi kalian terserah mau buat seperti apa, dibuat semenarik mungkin, sekreasi mungkin, sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan mudah kalian pelajari. Nah, untuk kelompoknya seperti yang Ibu share tadi ke Zahra ya. Jadi kelompok 1 ada, kelompoknya ada ini.
Nih, kelompok 1 membahas tentang Samudra Pasai, kedua Kesultanan Aceh, ketiga Demak, keempat Mataram, kelima Banten, keenam Gua Talo, dan yang terakhir adalah Ternate dan Tidore. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kesultanan Banten ya Kesultanan Banten. Kalau masa Hindu Buddha itu namanya kerajaan, tapi kalau setelah masuk Islam itu dikenal dengan nama Kesultanan. Coraknya Islam. Iya, ini yang dibahas Islam semua. Yuk bergabung dengan kelompoknya yuk. Yuk bangun. Bisa kalian cek di buku halaman 142. Yang buku paket yang tebel itu 142. Semangat loh Sub. Ya, berkumpul dengan anggota kelompoknya. Siapa aja Bu tadi? Oh, oke. Siapa Bu tadi? Pertanyaannya apa aja? Apa? Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya oh iya, semua wajib berkontribusi ya. Bagi yang tidak berkontribusi tidak perlu dituliskan namanya. Oke, setuju? Oke. Lima sampai 6. Tak fotoin ya. Nanti kalian share ya. Boleh lesehan sambil lesehan boleh. Nilai-nilai kira-kira ketika kalian membaca tentang kesultanan yang kalian bahas, kira-kira hal apa yang bisa kalian contoh, hal baik apa yang bisa kalian jadikan pedoman hidup kalian? Buka Mataram Islam itu, tapi yang di sini udah Islam. Kalau Mataram kuno itu Hindu Buddha. Kalau nggak ada kunonya itu Islam. Ada yang menemukan kesulitan? Dicari. Udah di-share sama Zara belum? Suruh cari. Bentar. Kita ibu share semua dari kelompok. Ketemu belum? Lokasi, sumber sejarah, keadaan sosial politik, ekonomi. Tapi kalau yang ini ada hikmahnya, kira-kira kalian bisa memetik apa sih? Hal positif apa yang bisa kalian contoh dari kesultanan tersebut? Lokasi dan sumbernya. Lah buku kalian mana? Notebook itu Bu, dikiloin. Nanti kalau yang mau cari di buku paket, kelihatan dong. Kita harus istirahat. Belum, disimpan dulu, dilatih dulu. Ya macam bolong. Seluruh.
Kalau kalian cari silakan buka 142 ke belakang. Udah deh, selesai. Belum. Ada yang mengalami kesulitan nggak? Yang kelompok ini rencananya mau buat apa? Buat apa susah? Mana nyanyi? Oh, mau nyanyi boleh. Dapat apa? Selama ini dapat apa? Nanti dan tidur ke situ. Oke. Tapi udah nemu belum materinya? Dah, oke. Belum dicari deh, Ternate tidore. Nanti gimana? Itu ingin ada halamannya. Lalu sabar loh. Oke, bos. Ini Ternate tidore. Tidak. Nanti ditulis ya uli 5, uli-ulinya ditulis kalau mau. Kepulauan Maluku. Oke. Kamu sama siapa sih? Oke. Rayo, yang. Ya pindah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dapat apa? Ini kelompoknya mana? Oh, sini. Nih 1, 2, 3, 4, 5 sini habis semua. Lah kenapa kamu misah sendiri di situ? Yang dicari ada lokasi, terus ada sosial politiknya, ekonominya, budayanya. Apa lagi ya tadi? Ini rencananya pada mau nulis, mau membuat lagu atau membuat apa? Oh, Canva, oke. Nih tugasnya yang perlu dicari nih. Lah belum tel. Udah dikirim Hani sama nih. Saya habisin tak tutup. Habisin tak tutup. Kita wis rampung ya, kan lantai langsung. Iya, habis ini tak tutup. Nah, kalian nih kelompok yang ini mau buat apa? Oh, PPT. Oke. Enggak. Kan pada tanya yang dicari apa? Nah, dicari ini. Nah. Gimana? Ya silakan duduk ya. Udah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo duduk. Udah belum? Oke, ini ada pesan dari Pak Guru dulu. Ada. Say goodbye to Agnes. Oke, jadi ketemu lagi sama Agnes sama Bapak gurunya kapan-kapan lagi ya. Oke, bagian tugasnya belum selesai, silakan dikerjakan di rumah. Dan apabila sudah selesai, silakan dikirimkan linknya ke Ibu. Untuk presentasinya akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Oke? Ada yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Berani nggak? Tadi kita belajar tentang apa aja sih? Tentang bener apa sejarahnya? Apa?
Iya, teori masuknya Islam di Nusantara ada apa aja tadi teorinya? Iya. Tadi kalau Gujarat yang menyebarkan siapa? Orang-orang India, pedagang India. Kalau yang Persia? Oke, berarti masih pada ingat ya. Oke. Terus Ibu mau tanya nih, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Menurut kalian, pembelajaran hari ini kayak gimana? Menyenangkan, membosankan, biasa aja? Menyenangkan, oke, terima kasih. Terus ada masukan nggak buat pembelajaran sejarah jauh lebih menyenangkan lagi di pertemuan berikutnya? Oh, banyakin agnesnya, boleh. Apa lagi? Masih ada lagi nggak? Istirahatnya. Udah? Masih ada lagi nggak? Apa? Oke. Pergi ke museum. Berarti kalau menulisnya dibuatkan yang runtut kayak gitu ya. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Berhubung waktunya sudah habis, silakan buku paketnya dikumpulkan kembali. Ibu tutup ya. Demikian pembelajaran sejarah Indonesia pada siang hari ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Ketemu lagi di 2 minggu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih. Bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Rini Sri Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam aksi nyata modul 2.3 Angkatan 9, di mana calon guru penggerak melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat dengan menggunakan teknik coaching. Ini adalah tahap lanjutan setelah sebelumnya saya melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dan pelaksanaan observasi di dalam kelas. Saat ini saya melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik kelompok Hebring, Ibu Leni Widyastuti, dan Ibu Nur Rohmah selaku pengajar mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Pleret yang kemarin sudah saya observasi saat pembelajaran di kelas 10 TKJP. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Leni, selamat pagi Bu Rohmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Rohmah terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan pada hari Kamis lalu. Nah, tujuan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Bu Rohmah lakukan pada saat supervisi kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Bu Rohmah terkait dengan pelaksanaan jalannya kegiatan observasi kemarin? Nah, kalau untuk jalannya kegiatan observasi kemarin rasanya yang pasti agak deg-degan ya Bu ya, karena kan biasanya cuma ada siswa, kemudian ada observer, ini agak lebih deg-degan dari biasanya. Ya, bisa diceritakan kembali bagaimana persiapan area pengembangan yang dilakukan oleh Bu Rohmah dan seperti apa langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, Bu? Nah, jadi yang dipersiapkan pastinya itu perangkat pembelajaran, mulai dari modul, kemudian ada LKPD, ada media pembelajaran yang saya buat PPT yang di dalamnya itu saya masukkan dubbing suara seperti itu. Untuk langkah-langkahnya, untuk awal seperti biasa pembukaan itu ada salam, ada cek kehadiran, kemudian juga cek kondisi siswa sudah siap untuk belajar apa belum. Terus kemudian kan karena jamnya siang, itu saya mengajak siswa untuk melatih konsentrasi dulu untuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian saya paparkan materinya itu berupa PPT yang di dalamnya ada dubbingnya supaya siswa tidak jenuh dengan kegiatan pembelajaran. Setelah dipaparkan,
lakukan tanya jawab apakah sudah paham atau belum. Setelah itu siswa saya bagi menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Setelah itu mereka mencari informasi terkait dengan materi atau bahan yang mereka cari, kemudian mereka saya minta untuk membuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Boleh itu berupa tulisan, lisan, dan atau gambar. Itu terserah kepada anak-anak sesuai minat dan bakat mereka. Kemudian diakhiri dengan penutup, ada refleksi, kemudian menyampaikan untuk kegiatan yang selanjutnya ada presentasi seperti itu. Oh iya, jadi untuk area pengembangannya lebih kepada pengetahuan dan keterampilannya tadi ya. Jadi terus anak-anak presentasi sebagai wujud keterampilannya. Nah, menurut Bu Rohmah sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan tersebut? Apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau belum? Kalau saya rasa untuk keberhasilan dalam pengembangan area tersebut, pengetahuan dan keterampilan tadi sudah berhasil, tapi ketika itu juga menemui beberapa kendala, Bu. Ada beberapa kendala ya. Jadi sudah berjalan dengan baik area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya, namun ternyata juga masih ada kendala. Nah, menurut Ibu yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi itu seperti apa? Nah, kendala yang saya hadapi itu kaitannya sama karakter anak yang berbeda-beda. Ada yang anak itu pandai berbicara, berani berbicara, tapi ada juga yang anak-anak tuh cenderung malu. Jadi kelihatan ada anak yang aktif, ada yang pasif seperti itu. Jadi saya belum mampu untuk mewadahi untuk anak-anak yang pasif ketika pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi karena anak-anak itu memang dalam satu kelas beda-beda ya. Ada yang dalam bahasa Jawanya kendel, dia berani bicara banyak. Tapi ada juga yang dia tuh anteng, dia kalau nggak disenggol dia nggak ngomong, dan dia juga malu untuk berbicara di depan umum. Nah, terus kira-kira bagaimana Bu Rohmah nanti bisa mengatasi hal itu? Kenapa kok itu bisa terjadi? Nah, kenapa kok anak-anak yang pasif berbicara itu tetap bisa, bagaimana nanti bisa dipancing untuk bisa bicara? Kira-kira seperti apa nanti Bu Rohmah akan melakukan? Mungkin kalau untuk mengatasi hal tersebut ya Bu, pertama saya akan mengajak siswa yang aktif itu untuk mengajak siswa yang pasif. Jadi kayak memberikan reward sendiri untuk anak-anak yang aktif untuk mengajak siswa yang pasif untuk mau berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang awalnya tadi lisan, mungkin ada yang saya ubah menjadi tulisan. Jadi nanti anak saya beri secari kertas untuk menuliskan gimana sih kegiatan pembelajaran hari ini, terus apa yang sebenarnya kalau mau bertanya tapi malu bisa dituliskan di kertas tersebut, bisa saya jawab. Kalau waktunya masih memungkinkan saya jawab di hari itu, kalau tidak memungkinkan saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Oh iya, baik-baik. Nah, ini Bu Rohmah ya, jadi kemarin ketika saya melakukan observasi itu memang ada beberapa catatan yang saya amati dari pembelajaran itu, bahwa saya amati dari RPP itu kan Bu Rohmah menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dan di situ saya melihat sudah dilakukan meskipun pada saat syntax verification dan generalization itu tidak bisa dilakukan pada hari itu juga, jadi dilaksanakan di pertemuan berikutnya karena waktu. Nah, kemudian dalam strategi pembelajaran diferensiasi itu juga sudah mulai tampak dengan Bu Rohmah tadi mengatakan untuk produknya mereka dibebaskan sesuai dengan minat dan bakatnya, dan mengutamakan atau mendahulukan konsentrasi belajar siswa itu merupakan salah satu wujud dari penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, kemudian menggunakan ragam media pembelajaran yang bermacam-macam. Tadi Bu Rohmah juga menyampaikan ada LKPD, kemudian ada PowerPoint, ada PPT yang ada audionya, ada dubbing vokalnya, itu juga menurut saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan juga sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, namun catatan saya kemarin memang ada
ketika pemberian umpan balik itu seperti yang tadi Bu Rohmah sampaikan, bahwa ada anak yang berani berbicara, akhirnya dia refleksinya dia sering menyampaikan, sementara mungkin ada anak yang memang belum melakukan refleksi. Dan tadi Bu Rohmah juga sudah mencoba untuk membuat rencana bahwa refleksinya bisa menggunakan tulisan. Nah, itu juga bisa saya simpulkan bahwa Bu Rohmah sudah membuat rencana ke depan bahwa nanti refleksi juga bisa dilakukan seperti itu juga dengan sticky note, atau lebih variatif lagi mungkin dengan dengan Mentimeter atau apa, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya bagus sekali sih rencana Bu Rohmah dalam mengatasi hambatan dan mencoba untuk merencanakan pembelajaran berikutnya supaya lebih baik. Nah, mudah-mudahan ini ya Bu Rohmah ya, apa yang Bu Rohmah rencanakan hari ini nanti dapat terrealisasi dengan baik, sehingga proses pembelajaran berikutnya itu akan berjalan dengan lebih baik lagi. Saya tunggu cerita baiknya Bu Rohmah pada pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Iya. Nah, ini kira-kira Bu Rohmah akan melaksanakan tadi rencana tindak lanjut tadi kapan? Kalau untuk rencana tindak lanjut itu akan dilaksanakan kemungkinan habis PTS Bu, karena setelah ini kan ada PTS dulu, jadi setelah PTS baru bisa dilaksanakan. Ya baik. Nah, nanti setelah PTS saya tunggu aksinya. Nah, Bu Rohmah akan menggunakan tadi cara-cara teknik-teknik baru untuk mengatasi anak yang kurang berani untuk berbicara di depan umum seperti apa, supaya mereka bisa terlatih untuk berani berbicara. Nah, baik Bu Rohmah, terima kasih sekali atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Rohmah rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik dan lebih maksimal, dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Leni Widyastuti selaku pengajar praktek agar memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi maupun kegiatan observasi kelas yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini dan Bu Rohmah ya yang sudah memberikan apresiasi terbaik terhadap kegiatan supervisi yang sudah dilakukan. Pada dasarnya dengan adanya percakapan ini, kita itu di sini semua belajar ya, bahwa observasi ataupun supervisi itu bukan kegiatan untuk menilai seseorang, tapi di mana di sini itu kegiatan supervisi itu sebagai proses belajar juga bagi para guru ataupun observer ataupun guru sebagai pelakunya, karena di sini kita tentu tidak bisa menilai diri sendiri ya. Yang bisa menilai adalah orang lain, dan di sini itu bukan menilai dalam artian itu harus negatif, tapi kan di sini kita memerlukan mungkin masukan-masukan supaya apa yang akan kita lakukan ke depannya itu lebih bisa berkembang lagi. Dan alhamdulillah sepertinya kemarin walaupun dari hasil observasi tidak sepenuhnya utuh ya, karena memang durasi waktu yang kurang, tapi tadi sudah disampaikan bahwa untuk kedepannya nanti Bu Rohmah bisa memberikan yang terbaik dengan mencari mungkin metode-metode ataupun model-model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, yang supaya sesuai dengan modul yang sudah dibikin. Jadi intinya kompetensi siswa itu juga dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin nanti ada kemarin dari kan dengan adanya observasi ini ada refleksi nih. Oh ternyata saya kurang di sebelah sini nih. Nah, itu nanti bisa dijadikan gambaran dengan adanya masukan dari tadi kan digaling ya. Sebenarnya Bu Rohmah itu paham. Oh saya kurangnya di sini, tapi ini mergo waktu nih yang kurang. Nah, berarti kan nanti ke depannya mungkin Bu Rohmah bisa punya strategi yang lebih supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih efisien agar waktunya lebih tercapai. Dan juga tadi karena ada kendala siswa ya yang tadinya tidak aktif mungkin proaktif, tapi gimana ya supaya nanti hasilnya bisa lebih baik lagi dalam artian anak ini bisa aktif. Nah, itu memang memerlukan trik-trik tertentu ya, mungkin dari semua metode. Mungkin tadi yang merasa malu dan kurang pede mungkin bisa dengan memberikan catatan-catatan tertentu. Tapi overall intinya tadi sudah berjalan dengan baik, dan semoga hasil supervisi pada kesempatan kali ini bisa memberikan kita wawasan lebih
pengalaman dan juga ide kreatif yang bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru dan juga bisa meningkatkan kualitas anak dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Rini. Terima kasih pada Bu Rohma yang sudah berkenan di sini untuk membantu rekan saya Bu Rini dalam ketugasannya sebagai guru penggerak. Terima kasih. Baik, Ibu Leni, terima kasih sekali atas apresiasi dan umpan baliknya untuk perbaikan dan kegiatan observasi supervisi selanjutnya. Nah, demikian rangkaian kegiatan observasi telah selesai dilaksanakan, mulai dari pra-observasi, pelaksanaan sub-observasi atau supervisi kelas, dan pelaksanaan percakapan pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Widyastuti dan Ibu Nur Rohmah yang sudah bersedia membersamai rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.